Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Roma Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi di Kumbung Insan yang berantakan ini, kita ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol nggak penting sekitaran tentang usaha budidaya jamur tiram. Yang baru bergabung atau baru kesasar ke channel ini, jangan lupa di subscribe, dinyalakan loncengnya supaya notifikasi video terbaru itu langsung masuk ke handphone kalian, langsung bisa ditonton ya guys. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah pernah Insan bahas, sudah pernah kita jawab, sudah pernah kita buat video itu tidak diulang-ulang lagi. Buat teman-teman yang baru terjun juga ke usaha budidaya jamur tiram, silahkan dicek-cek dulu video-video di Beranda Insan, karena banyak video yang udah Insan upload pembahasan-pembahasan tentang budidaya jamur tiram, sudah lebih dari 300-an video guys. Jadi kalau kalian nggak nontonin satu-satu itu kalian rugi ya guys ya, apalagi kalau yang nontonnya di skip-skip, nah itu kalian rugi kuota, rugi ilmu. Nah jadi nggak dapat ilmunya tapi kalian rugi kuota, nah jadi sama aja ya guys ya, mendingan rugi kuota tapi dapat ilmu. Walaupun ya memang apa yang terlintas dalam pikiran Insan itu yang Insan ucapkan, muter-muter kadang berbelit-belit, tapi ya selalu ada informasi, ada ilmu yang bisa kalian ambil, mudah-mudahan ya guys ya, bisa jadi amal jariah buat kita semua. Nah jadi ini serbuk baru datang ya guys ya kemarin. Sebenarnya janji Insan di video berikutnya, yaitu video kali ini Insan mau membuat eksperimen bagaimana sih serbuk ataupun backlog yang tercampur dengan oli atau solar atau minyak lah ya guys ya. Nah bagaimana, apakah kontaminasi ataukah bibitnya mati ataukah nggak jalan, atau bagaimana ciri-ciri kontaminasinya, karena banyak perbedaan pendapat dari segi pandangan kontaminasi ini karena oli nih, ini karena solar, ini karena nggak mateng. Padahal sama ya guys ya, kontaminasinya itu sama tapi perbedaan pendapatnya itu banyak. Nah jadi di situ yang mau Insan bahas sebenarnya guys, tapi ya berhubung karena ini pun serbuknya baru datang, baru kemarin sore, jadinya ya mungkin 2 atau 3 hari lagi nanti baru kita buat eksperimen itu dengan detail, lengkap dan jelas ya guys ya. Jadi kalian itu benar-benar tahu dari awal pembuatannya sampai ditanami, sampai umur 1 minggu 10 hari apakah dia kontaminasi ataukah jalan, atau jenis kontaminasinya bagaimana. Nah itu akan Insan jelaskan kepada kalian semua, jadi kalian itu nggak pada menerka-nerka lagi guys. Nah jadi itu mungkin 2 atau 3 hari lagi lah ya guys ya, baru kita buat videonya. Dan di video kali ini San mau membahas juga masalah yang nggak kalah penting, karena udah 3 sampai 4 orang dalam semalam 1 hari dan ini yang menanyakan hal yang sama. Bang, backlogku banyak bang, mas ada 4.000 5.000 log, tapi kenapa panennya hanya 3 kilo 5 kilo. Nah jadi faktor apa yang harus diperhatikan, yang harus dipengaruhi, yang mempengaruhi bisa terjadi hal seperti itu. Nah jadi di kesempatan kali ini mau coba Insan bedah masalah itu sedikit, buat para master. Semoga bisa menambahkan ilmunya. Kalau ada salah-salah dari kata-kata Insan, ya namanya Insan ini pendapat pribadi Insan ya guys ya, dari sepengalaman Insan, dari yang udah Insan alami akan coba Insan bagikan kepada teman-teman semua. Jadi faktor-faktor apa yang menyebabkan jamur itu tidak mau tumbuh padahal backlognya ribuan. Karena kalau misalkan kapasitasnya 3.000 sampai 5.000 itu harusnya per hari itu bisa 10 kilo lah ya guys ya, minimal 10 sampai 15 kilo. Ini hanya 3 sampai 5 kilo, jadi susutnya banyak. Itu kemana dia, faktor apa yang menyebabkan. Nah akan kita coba bedah satu persatu. Yang pertama itu masalah usia lognya. Nah jadi usia lognya itu yang seumuran, istilahnya dalam seumuran itu dalam arti kata bukaan cincinnya berbarengan, kemudian ataukah berbeda. Karena ada ya guys yang pembeli ataupun petani jamur yang meminta agar backlognya itu ya bertahap supaya panennya juga bertahap. Nah itu dia guys, ada juga yang minta umurnya sama supaya ya barengan bisa panen rayanya banyak. Nah jadi perbedaan-perbedaan itu juga harus kalian perhatikan. Kalian itu dapat log itu usia berapa ataupun usianya sama atau tidak.
Nah, karena biasanya rata-rata yang komplain seperti itu ataupun bertanya seperti itu adalah orang-orang yang masih beli lock ya guys ya. Nah, kalau yang mereka buat lock itu kalau masalah seperti itu sudah lebih mengerti, sudah lebih maklum ya guys ya. Pasti akan ada siklus naik turun naik turun. Paling ditanyanya masalah nutrisi aja. Tapi kalau misalkan yang masih beli lock, mereka langsung beli 3.000 5.000 lock. Tapi kenapa panennya tidak standar ataupun hanya 3 kilo 4 kilo per hari, padahal harusnya 15 kilo atau 10 kilo lah minimal per hari. Nah jadi umur lock itu juga harus kalian perhatikan guys. Kalau kalian belinya umurnya itu sama ya, kemungkinan itu ya setelah panen rayanya barengan, nah itu akan surut ya guys ya, akan trek. Nah jadi masa trek itulah mungkin yang kalian laporkan kenapa panennya sedikit. Nah seperti itu guys. Nah, oleh sebab itu untuk meminimalisir panen raya ataupun panen yang secara bersama-sama itu kalian harus punya lock yang 2 periode ataupun 2 umur lah ya guys ya. Jadi di bulan ini sudah buka cincin separuh ataupun mulai penumbuhan separuh 50%, kemudian yang sisanya itu di bulan depannya. Supaya panennya itu bisa berkesinambungan, bisa bertahap. Kalau itu saran dari Insan sih guys buat para mitra-mitra Insan yang udah punya pasar lumayan besar. Nah jadi untuk mencegah benar-benar kosong kumbung itu ya dengan cara seperti itu, masuk backlog dengan cara bertahap. Nah itu dari faktor bibit ya guys ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah dari faktor kumbung. Nah kalau dari faktor kumbung itu harus disesuaikan kapasitas kumbung, ukuran kumbung dengan jumlah backlognya. Jadi kalau misalkan backlog ukuran 5.000 itu harus berada di kumbung yang ya minimal 10 kali 5 lah ya guys ya. 10 kali 5 atau 10 kali 6. Nah itu untuk ukuran kapasitas 5.000 log. Jadi kalau lebih kecil dari itu kemungkinan dia akan mengalami penghambatan ya guys ya. Terhambat pertumbuhan jamurnya karena kurangnya oksigen tadi. Baru tumbuh 2 atau 5 pinhead aja nanti sudah mulai sesak, karena pinhead itu ataupun jamur itu mengeluarkan spora yang bisa menguras oksigen di dalam ruangan, di dalam kumbung itu guys. Oleh sebab itu kumbung Insan banyak sirkulasi udara, banyak ruangan-ruangan terbuka itu untuk mengurangi kepadatan ya guys ya. Jadi kalau Insan susun padat di dalam kumbung tetap masih ada udara yang masuk, oksigen yang masuk ke dalam. Jadi harus diperhatikan jumlah ataupun luas kumbung dengan jumlah backlognya itu harus distandarkan. Masalah rumusnya udah ada Insan buatkan di video-video di bawah ini guys. Jadi bisa kalian coba cek video bagaimana cara mengetahui jumlah backlog yang cocok dalam untuk satu kumbung atau satu ruangan. Nah itu guys, itu faktor yang kedua dari sirkulasi udara. Kemudian yang ketiga itu penyiraman dan penjagaan kebersihan guys. Nah jadi kalau misalkan cuaca panas, itu bisa kalian siram 2 atau 3 kali satu hari. Tapi kalau misalkan cuaca dingin itu bisa 1 kali aja, karena kalau di backlog ini terlalu banyak air itu juga bisa mempengaruhi terhambatnya ataupun memperlambat pertumbuhan jamurnya. Nah kalau kekurangan air pun bisa juga tidak mau tumbuh. Nah jadi harus benar-benar diamati, diteliti suhu di dalam kumbung itu bagaimana. Kalau sudah lembab atau sudah lumayan sejuk itu ya nggak usah disiram terlalu basah, hanya dikabut-kabutkan aja, karena pada dasarnya jamur ataupun backlognya ini tidak membutuhkan air ya guys ya. Yang membutuhkan air itu ya pinheadnya itu guys, pinheadnya itu yang membutuhkan air. Kalau permukaan jamur ini hanya membutuhkan percikan-percikan air atau embun-embun aja guys, supaya untuk menarik pinheadnya. Dan yang butuh banyak air itu adalah yang pinhead seperti itu ya guys. Nah pinhead seperti ini harus diberi banyak air, karena inilah proses pertumbuhan supaya jamurnya itu bisa mekar dengan maksimal. Karena kalau kurang air di posisi ataupun di keadaan yang seperti ini, pinheadnya bisa layu dan kuning ataupun kering ya guys. Nah itu dia faktor yang ketiga. Kalau udah semua ataupun 3 faktor ini kalian amati, kalian teliti, kalian pelajari, kalian hayati, cermati, itu masih apa juga, ngedrop juga, belum maksimal juga hasil jamurnya. Nah ini adalah solusi yang terakhir. Nah karena pada dasarnya
yang komplain itu memang yang masih pada beli-beli lock sih guys ya. Coba di-sharingkan kepada si pembuat lock, karena sering insan mengatakan bahwa yang paling mengerti perawatan suatu backlog itu adalah suppliernya ataupun yang pembuatnya. Karena insan juga banyak ditanyai oleh petani jamur yang beli ke tempat lain, ya insan beri masukan seperti ini, toh ada yang nggak berhasil juga ya guys. Sedangkan ya pada mitra-mitra insan berikan masukan yang seperti itu, ya alhamdulillah berhasil, ada dampaknya. Ada penambahan panen, kemudian ada perubahan hasil jamur dari yang awalnya kuning sekarang udah putih bersih. Nah memang ada juga yang ngefek, tapi ada beberapa yang nggak ngefek, karena memang benar-benar si pembuat log itu yang paham bagaimana perawatan maksimal untuk menumbuhkan jamur di backlognya dia itu guys. Dari segi nutrisi, perbedaan nutrisi juga beda perawatan, kemudian dari segi daerah beda suhu, beda iklim juga beda perawatan. Nah jadi seperti itu guys, lebih maksimal ataupun lebih berpotensi menghasilkan hasil yang baik itu adalah saat ditanyakan pada yang buat. Mudah-mudahan kalian itu harus mencari supplier yang welcome ya guys ya, yang mau mendengarkan curhatan, mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah seperti itu guys, jadi ilmu yang kalian dapat bisa kalian terapkan, dan kerjasama yang kalian bangun dengan mitra ataupun dengan supplier kalian itu bisa berjalan dengan baik. Buat para supplier atau para master pun jangan melepaskan gitu aja guys, mitranya harus dibimbing, harus diarahkan bagaimana supaya hasilnya jamurnya itu baik, dan bulan depan ataupun bulan-bulan selanjutnya itu pembelian lognya lancar, kemudian tidak pindah ke supplier yang lain. Nah seperti itu guys. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di subscribe, dinyalakan loncengnya, karena akan ada eksperimen tentang backlog yang diberi solar ya guys ya. Nah mungkin teman-teman ada yang mau coba duluan, nanti hasilnya bisa tulis di kolom komentar di bawah. Cuman ya jangan banyak-banyak lah ya guys ya, solarnya ataupun olinya sedikit aja, tapi ya udah ada bau-bau ataupun aroma oli lah. Karena kalau banyak kali ya otomatis nggak bisa ya guys ya. Sekalian coba bagaimana ketajaman bibit insan menghadapin minyak atau oli. Apakah masih bisa tembus ataukah stagnan ataukah mati. Nah jadi buat teman-teman yang lain semoga sukses selalu. Kalau ada yang salah insan mohon maaf, lebih dan kurangnya kita jumpa di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.